Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Pesugihan yang Tidak Disengaja. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap sisi kelam yang tidak kita ketahui mengenai melakukan pesugihan tanpa disengaja. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan bagaimana kelanjutan kisah ini? Semenyeramkan apa kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Jawa Tengah 1992. Cerita ini berawal dari Pak Suryo. Ia merupakan seorang yang biasa mencari rumput dan menjualnya kepada bos kambing yang ada di sekitaran kampungnya. Biasanya Pak Suryo mencari rumput di sebuah lahan kosong luas yang berada tepat di belakang rumahnya. Dalam sehari, Pak Suryo bisa mengangkut 2-3 karung rumput. Lalu ia akan menjualnya ke bos kambing yang ada di sekitaran kampungnya. Pak Suryo sendiri memiliki seorang istri bernama Ibu Endang dan seorang anaknya bernama Kiki. Penghasilan keluarga Pak Suryo itu sendiri didapatkan dari hasil menjual rumput ke juragan kambing. Suatu hari, anaknya yang bernama Kiki itu selalu meminta kepada kedua orang tuanya, yaitu Pak Suryo dan Ibu Endang, untuk segera meminta dibelikan sepeda seperti teman-temannya. Namun karena kesulitan ekonomi, Pak Suryo belum bisa membelikan sepeda untuk Kiki. Jangankan untuk membeli sepeda, untuk makan sehari-hari saja kadang masih kurang. Dengan keadaan yang seperti itu, Pak Suryo segera mencari penghasilan tambahan agar dirinya itu benar-benar bisa membelikan sepeda untuk anaknya. Karena bagaimanapun juga, anak itu adalah salah satu harta berharga dalam keluarga. Tiap pagi hari, Pak Suryo selalu berangkat ke lahan belakang miliknya untuk mengambil rumput. Tapi hari itu, hatinya tidak tenang. Ia masih teringat akan rengekan tangis anaknya yang selalu meminta dibelikan sepeda setiap kali Pak Suryo pulang dari mencari rumput. Tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Suryo itu kembali mencari rumput. Kali ini rumputnya tumbuh dengan subur. Itu artinya, ia berikan kemudahan agar bisa mengambil rumput-rumput sebanyak mungkin untuknya. Karena semakin banyak rumput yang ia setorkan kepada juragan kambing, maka akan semakin banyak juga penghasilan yang didapatkan oleh Pak Suryo. Di sela-sela ia sedang mengambil rumput, tiba-tiba hatinya terketuk untuk beristirahat terlebih dahulu. Pak Suryo pun beristirahat di bawah pohon randu yang sangat rindang dan memiliki udara yang sangat sejuk. Di saat dirinya beristirahat, Pak Suryo pun tertidur. Ia kemudian bermimpi dan mendengar suara tanpa rupa. Suara itu berbunyi, "Jika kamu menginginkan sesuatu, maka aku akan berikan apa yang kamu mau, dengan syarat, setiap Jumat Kliwon, kau harus letakkan sesajen di pohon ini." Mendengar suara itu, Pak Suryo langsung terbangun. Ia pun langsung mencari-cari asal suara dari itu dan mengelilingi pohon tersebut. Namun, ternyata tidak ada satupun orang yang berada di sekitaran pohon tersebut. Karena merasa aneh, Pak Suryo pun langsung pulang ke rumah sembari membawa beberapa karung rumput yang akan ia serahkan kepada juragan kambing. Singkat cerita, setelah tiba di rumah,
Ia kemudian menceritakan hal itu kepada istrinya. Bu Endang awalnya tidak mempercayai mimpi itu. Ia kira mimpi itu merupakan gangguan dari penghuni yang berada di sekitaran pohon randu. Namun malam harinya, Bu Endang dimimpikan hal yang sama. Dia dimimpikan oleh sesuatu yang tidak ada rupanya, hanya suara saja yang bisa ia ketahuinya. Dalam mimpi tersebut, Bu Endang diberitahukan hal yang mengejutkan. Bu Endang mendapatkan sebuah wangsit yang berbunyi, "Jika kamu menginginkan sesuatu, maka akan aku berikan apa yang kamu mau. Dengan satu syarat, setiap Jumat Kliwon, kau harus letakkan sesajen di pohon ini." Akhirnya, keesokan harinya Bu Endang menceritakan hal ini kepada suaminya. Saat itulah suaminya percaya bahwa suara itu bukanlah hanya kebetulan, melainkan ada sesuatu di balik pohon yang berada di lahan kosong belakang rumahnya. Karena tidak ingin mengambil banyak resiko, Pak Suryo pun mengumpulkan rumput-rumput seperti biasanya dan tetap menjualnya ke juragan kambing tersebut. Namun setiap kali Pak Suryo selesai mencari rumput, anaknya yang bernama Kiki itu selalu merengek untuk segera dibelikan sepeda seperti teman-temannya yang lain. Di situ Pak Suryo bingung. Ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Namun, terlintas dari kebingungan Pak Suryo, ia kemudian mengingat suara yang berada di mimpinya tersebut untuk memberikan sesaji di pohon randu belakang rumahnya. Akhirnya, tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Suryo pun mencari rumput tadi, dan setelah itu, ia menyerahkan kepada juragan kambing langganannya. Sesampainya di rumah juragan kambing, Pak Suryo meminta bayaran diganti menggunakan makanan-makanan pasar. Alhasil, juragan itu menyetujui permintaan Pak Suryo. Selepas Pak Suryo mendapatkan seluruh makanan pasar yang akan digunakan sebagai sesajen, ia pun langsung mendatangi pohon tersebut sembari meletakkan sesaji. Pak Suryo pun berkata, "Saya datang membawa sesajen yang kau inginkan. Terserah kau bagaimana, tapi jangan ganggu keluargaku." Setelah itu Pak Suryo langsung kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Pak Suryo mencari rumput lagi. Setelah selesai, ia menuju ke juragan kambing untuk menyerahkan rumput yang dibawanya. Namun ketika ia bertemu dengan juragan kambing itu menawarkan pekerjaan kepada Pak Suryo untuk menjual kambing-kambingnya ke pasar. Mendengar kabar baik itu, Pak Suryo pun sangat senang. Ia pun segera mengambil beberapa kambing untuk segera menjualnya ke pasar. Dengan mengenakan becak, Pak Suryo pun tiba di pasar. Namun baru saja ia datang, kambing-kambingnya sudah diserbu oleh banyak orang-orang. Mereka langsung membeli kambing-kambing milik Pak Suryo hingga habis. Pak Suryo pun mendapatkan untung besar dari hasil penjualan kambing tersebut. Lalu ia pun kembali lagi ke rumah juragan dan menyerahkan hasil penjualan kambingnya. Juragan kambing itu sangat senang. Ia kemudian menyuruh kepada Pak Suryo untuk menjual kambing lagi, tepat setelah 3 hari. Alhasil, Pak Suryo pun kembali mencari rumput di belakang rumahnya. Karena Pak Suryo mendapat jatah 3 hari sekali untuk menjual kambing, maka juragan kambing tersebut menyuruh orang lain untuk menjual kambing-kambingnya ke pasar yang sama. Namun, di situ tidak ada satupun kambing yang laku di saat dibawa oleh orang lain selain dari Pak Suryo. Dan ketika dibawanya Pak Suryo untuk menjual kambing tersebut, anehnya, setiap kali ia membawa kambing di pasar, orang-orang sudah berkumpul untuk membeli kambing-kambing yang dijual oleh Pak Suryo sendiri. Bahkan banyak dari pembeli yang meminta kepada Pak Suryo untuk dibawakan kambing yang banyak. Pak Suryo pun melaporkan hal ini kepada juragan kambing. Alhasil, juragan kambing sangat senang sekali mendengar kabar dari Pak Suryo itu. Ia pun kemudian menyuruh Pak Suryo untuk menjual-jual kambingnya setiap hari. Uang hasil keuntungan yang didapatkan oleh Pak Suryo pun akhirnya membuahkan hasil.
Ia pun dapat membeli sepeda yang diinginkan oleh anaknya yang bernama Kiki. Hingga akhirnya, Pak Suryo pun kembali melakukan aktivitasnya yang sama, yaitu dengan menjual kambing-kambing tersebut. Namun, ia juga tidak lupa untuk memberikan sesajen ke pohon tersebut di setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa bulan kemudian, Pak Suryo pun meminta kepada juragan kambing tersebut untuk membeli kambingnya dan akan membuka usahanya sendiri. Juragan kambing itu mengabulkan permintaan dari Pak Suryo. Akhirnya, Pak Suryo pun memiliki kambing-kambing sendiri. Dan dari usaha yang digeluti oleh Pak Suryo itu, alhasil ia memiliki banyak kambing. Pak Suryo pun akhirnya membuatkan kandang untuk kambing-kambingnya yang mulai banyak. Ia juga tidak ragu untuk menyewa orang-orang yang diperuntukkan untuk mengurus kambing-kambingnya. Singkat cerita, Pak Suryo semakin sukses. Ia sekarang dikenal sebagai juragan kambing juga. Pak Suryo pun akhirnya memiliki rumah gedong, mobil, dan segala kebutuhan keluarga benar-benar tercukupi. Karena sudah tercukupi semua, akhirnya Ibu Endang mengajak Pak Suryo untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Usulan itu pun diterima. Dalam 5 tahun mengikuti usahanya, Pak Suryo dan istrinya mampu untuk melaksanakan haji. Singkat cerita, ketika dirinya pulang dari Indonesia dan kembali ke rumah, Pak Suryo akhirnya menanyakan kepada karyawannya terkait kondisi kambing-kambingnya. Dan kebetulan dari para karyawan adalah soal rumput. Karena mereka sudah kehabisan lahan untuk mencari rumput, akhirnya Pak Suryo memberitahu kepada karyawannya yang bernama Soim untuk mencari rumput tepat di belakang rumah Pak Suryo. Soim pun melakukan perintah dari Pak Suryo. Alhasil ia pun mencari banyak rumput di sana. Akan tetapi, kesialan menimpa kepada Pak Suryo. Tepat di malam Jumat Kliwon, saat di mana Soim sedang mencari rumput, ia pun tertidur di sebuah tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan sebuah pohon randu yang ada di dekat lahan dirinya untuk mencari rumput. Sekilas Soim melihat seseorang yang mirip dengan Pak Suryo sedang berada di pohon randu tersebut, sembari meletakkan sebuah sesajen. Soim yang melihat itu langsung kaget. Ia tidak percaya jika bosnya itu sedang meletakkan sesajen kepada sebuah pohon. Alhasil malam harinya Soim bertanya kepada Pak Suryo, "Pak, saya tadi melihat Bapak sedang meletakkan sesajen di pohon randu itu, Pak. Itu benar Bapak kan?" Pak Suryo yang mendengar itu langsung terkejut. Ia pun menjawab pertanyaan Soim dengan gugup. "Oh, mana mungkin saya melakukan itu? Saya kan sudah haji. Ya nggak mungkin lah." Mendengar jawaban itu, Soim hanya terdiam. Namun semenjak saat itu, Pak Suryo tidak memberikan sesajen kepada pohon randu lagi. Selang 3 bulan, Pak Suryo tidak memberikan sesajen lagi. Istrinya, yaitu Bu Endang, dimimpikan sesuatu yang sama seperti 5 tahun sebelumnya. Ia hanya dimimpikan berupa suara tanpa wujud. Bu Endang diberitahu bahwa "Aku akan mengambil apa yang sudah menjadi milikmu." Keesokan harinya, Bu Endang menceritakan hal itu kepada Pak Suryo. Pak Suryo pun hanya terdiam. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kejadian yang mengerikan pun benar-benar terjadi. 1 bulan setelahnya, Kiki jatuh sakit. Sakitnya sangat aneh, karena tidak dapat dideteksi oleh dokter dan alat medis lainnya. Sudah dibawa ke beberapa rumah sakit terkenal dan ternama, namun kondisi Kiki itu malah semakin parah. Dan sebulan kemudian, Kiki meninggal dunia. Pak Suryo merasa kehilangan, begitu juga dengan Bu Endang. Namun tidak selang beberapa lama setelah Kiki meninggal, usaha Pak Suryo semakin menurun. Produksi kambing-kambingnya pun menurun drastis. Semenjak saat itu, Pak Suryo merasa ada yang aneh. Ia pun akhirnya menceritakan ini kepada salah satu kiai. Dan kiai itu mengatakan, di saat Kiki sakit,
jiwanya sudah tergadaikan oleh salah satu sosok yang menghuni di pohon randu tempat Pak Suryo sering meletakkan sesajen. Karena Pak Suryo tidak memberikan sesajen kurang lebih 3 bulan, alhasil sosok itu meminta nyawa Kiki sebagai gantinya. Mendengar hal itu, Pak Suryo benar-benar menyesal. Pak Suryo sendiri tidak tahu kalau yang dilakukannya adalah sama saja seperti pesugihan. Semenjak saat itulah, Pak Suryo kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki lagi usahanya. Dan cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Semoga cerita singkat ini bisa menjadikan pelajaran untuk tidak bersekutu terhadap apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita sudah bersekutu kepadanya, maka segala yang kita punya akan benar-benar hancur. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.